Langit sore berwarna jingga pucat ketika Raka menurunkan koper kecilnya di depan rumah kontrakan. Jalan kecil di gang itu sepi, hanya sesekali terdengar suara motor melintas. Ia berdiri beberapa saat, memandang bangunan tua yang kini resmi menjadi tempat tinggal barunya. Cat dindingnya kusam, jendela-jendelanya buram, dan halaman sempit dipenuhi ilalang yang menjalar sampai ke kaki tangga. Dari luar, rumah itu terlihat seperti sisa masa lalu yang terlupakan. Namun bagi Raka, yang baru saja meninggalkan kehidupan lama di kota besar, rumah ini seperti bab baru. Ia baru putus dari pacar yang sudah bertahun-tahun bersamanya, pekerjaannya sebagai desainer di perusahaan kecil pun hilang karena bangkrut. Hidupnya terasa kosong, dan ia butuh ruang untuk bernapas. Rumah kontrakan murah ini, meski tampak menyeramkan, memberi kesempatan itu. Ya sudahlah, setidaknya di sini tenang, gumamnya sambil menarik napas panjang. Ketika ia membuka pintu utama, aroma lembab bercampur kayu lapuk langsung menyambut. Udara di dalam terasa dingin, seakan sinar matahari jarang masuk ke ruangan itu. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah, menambah kesan sunyi. Ia menyalakan lampu ruang tamu, dan cahaya redup menyingkap dinding kusam penuh bercak noda kelembapan. Ia menaruh koper, lalu matanya langsung tertuju pada tangga kayu yang menuju lantai atas. Di ujung tangga itu, terlihat sebuah pintu coklat tua yang berbeda dari bagian rumah lain. Pintu itu kokoh, catnya masih melekat meski kusam, dan sebuah gembok besar menggantung di pegangannya. Anehnya, pintu itu tampak lebih terawat dibanding dinding retak dan langit-langit bocor di sekitarnya. Raka menatap pintu itu lama. Ada sesuatu yang membuatnya merasa pintu itu menunggu dirinya. Malam pun tiba. Hujan deras mengguyur atap seng, menimbulkan suara berisik yang menusuk. Raka berbaring di kasur tipis, mencoba tidur. Namun saat matanya hampir terpejam, suara samar membuatnya tersentak. Itu suara lirih seorang perempuan. "Tolong!" Suara itu nyaris hilang ditelan derasnya hujan, namun cukup jelas membuat bulu kuduknya berdiri. Raka langsung bangkit, jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, berusaha memastikan. Sesaat hening, lalu suara itu terdengar lagi, kali ini seperti nyanyian kecil, pelan, penuh kesedihan. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah tangga. Setiap pijakan kayu berbunyi kriek, seolah memprotes langkahnya. Sesampainya di anak tangga kedua, suara itu berhenti. Hanya hujan yang tersisa. Raka menatap pintu di atas tangga itu lama, lalu akhirnya mundur kembali ke kamarnya. Malam itu, ia sama sekali tak bisa tidur. Keesokan paginya, ia membeli sarapan di warung kecil dekat ujung gang. Pemilik warung, seorang perempuan tua berwajah sayu bernama Busari, menyapanya dengan ramah. "Kamu penghuni baru rumah itu ya?" tanyanya sambil membungkus nasi uduk. Raka mengangguk. "Iya, Bu." "Kenapa? Ada yang aneh dengan rumah itu?" Busari terdiam sejenak, lalu menunduk. "Rumah itu, tidak semua orang bisa tinggal lama di sana." Raka menatap heran. "Maksudnya?" Ia menoleh kiri kanan, seakan memastikan tak ada yang mendengar. Suaranya merendah. "Kalau kamu masih ingin tinggal lama, jangan pernah mendekati pintu di lantai atas. Anggap saja itu tidak ada." Raka menelan ludah. "Apa ada orang di sana?" Tatapan Busari berubah dingin. "Lebih baik kamu tak tahu." Raka pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja di laptopnya, menulis artikel untuk klien, namun matanya terus saja melirik ke tangga. Pintu itu seperti memanggil. Malam kedua, suasana lebih sunyi. Angin meniup ranting pohon di halaman, menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan. Raka mencoba menutup telinga dengan musik dari ponsel, namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah di lantai atas. Berat, pelan, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di balik pintu terkunci itu. Ia mematikan musik, menahan napas. Suara itu berhenti. Lalu, suara ketukan halus terdengar. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Dengan tubuh gemetar, Raka memberanikan diri naik tangga. Semakin dekat ke pintu, semakin jelas ia mendengar suara lirih seorang perempuan. Bukan lagi tangisan, melainkan bisikan. "Apakah kau bisa mendengarku?" Raka menelan ludah, lalu berbisik. "Ya." "Siapa kau? Apa kau butuh bantuan?" Beberapa detik hening.
Lalu jawaban itu terdengar, lembut namun menusuk. Aku, seseorang yang tidak bisa keluar. Tubuh Raka merinding seketika. Kata-kata itu terngiang lama di kepalanya. Ia ingin bertanya lebih lanjut, namun tiba-tiba terdengar suara orang berjalan di luar rumah. Seperti seseorang berhenti tepat di depan pagar. Raka panik. Ia segera mundur, turun ke bawah, memadamkan lampu, lalu berbaring pura-pura tidur. Tapi malam itu, matanya tak bisa terpejam sedikit pun. Ada perempuan di balik pintu itu. Siapa dia? Mengapa ia dikurung? Dan, siapa yang berdiri di luar rumah malam ini?